Moral yang kita tangkap yang pertama, jangan sampai kita mendebatkan sesuatu yang tidak penting, yang tidak ada ujungnya. Apalagi yang tidak ada dasar pengetahuannya. Maka dalam istilah diskusi pun dikenal dengan debat kusir kan ya. Ke belakang ngedorong, ini ada pita suara, nanti di sini ada gelombang getaran. Jadi ini nekan ke belakang, keluar dari sini. Dorong ke sini ke bawah. Kalau yang ini A, kalau yang sini A. Yang ini apa? Yang ini? Tuh. Okay. A'udzu. Lihat ujung lidah nih. Ya, lihat dulu, nggak usah dibaca, lihat dulu. Ini ujung lidah. Ini cara cepatnya, gigit sedikit. Ya, sama dengan tak. Ya, bukan zu. A'udzu. Bagus. A'udzu. Nanti pulang dari sini ya, baru rumah tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sya. Sini, tengah lidah nih. Sya. Syaitan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bebaskan dari irama-irama siapapun dulu. Baca dengan tajwid, nanti insya Allah kalau benar ada iramanya sendiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ha. Ha sama dengan ain di sini. Jadi kalau sebentar. Kalau dipegang ini nanti ada getaran. Ada nggak getarannya? Tengah ya, baik. Him. Bismillahi. Di sini hi agak tebal hi. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ingat ain ya, ingat ain. Amma yatasaalun. Amma. Ingat mimnya pendek ya. Amma. Yatasaalun. Baik, teruskan sebentar. Anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Enggak kayak ngorok, enggak. Muh di dalam muh. Bukan kho gitu enggak. Ya, bukan kho, muh tidak. Ya, di dalam muh. Enggak. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Mukhtalifun. Bagus. Kalla saya'lamun.
Thumma kalla saya'lamun. Bukan su tapi thu. Ya, tadi sedikit digigit thumma. Thumma. Bukan summa, lihat. Kalau summun itu racun. Ya, thumma kemudian. Thamma di sana, muta'i thamma amin. Ini thumma. Thumma kalla saya'lamun. Baik, 5 ayat dulu ya. Nanti perbaiki. Nanti saya masuk bulan depan. Ayo baca ya. Sebelum kita mulai. Sepakat? Nah, mesti sepakat. Kalau tidak sepakat saya nggak datang lagi. Yuk, sekarang saya terangkan sebentar. Simpan dulu surahnya, simpan dulu ayatnya. Saya mau berikan ilustrasi suasananya dulu. Supaya kita merasakan saat ayat ini turun bagaimana suasananya. Ini boleh saya hapus? Alhamdulillah. Anda tuh luar biasa nih beruntungnya. Saya datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Anda tinggal bilang boleh, baca, lihat, masuk surga. Masya Allah. Oke. Lihat sini. Ini agak mahal dikit karena kita padukan antara tafsir dengan sejarah dengan hadis. Perhatikan baik-baik. Ini penting nanti yang ikut umrah pun saya tunjukkan saat tiba di sana ya. Perhatikan siap, pelan-pelan. Ini saya ambil agak ke sini saja nih. Ini lokasi rumah Nabi dilahirkan. Di belakangnya ada sedikit bukit. Ini sekarang tulisannya Al-Maktabah Al-Qadimah. Perpustakaan. Warna bangunannya krem. Di sebelah sini ada jalan raya sini, jalan ke Taif. Sebelah sini ada tempat ngambil air zam-zam yang pakai jirigen. Di sini ada kayak keran gitu ya. Sebelah sini nih, pagar sedikit. Biasanya yang jualan orang Taif. Kalau jirigen kecil 5 real, jirigen besar 10 real. Ini. Ya betul. Kemudian kalau sekarang ini turun, ada pagar sedikit krem, ada tangga di sebelah sini, naik ke sini. Sekarang di sini ada tulisan, ada gambar. Jadi ada yang ngelap, ada yang ruku, ada yang sujud dicoret. Jangan sholat menghadap ke sini, ya. Jangan lakukan ini, itu ditulis pakai bahasa Arab, pengingat, bahasa Inggris, bahasa Urdu, dan bahasa Indonesia. Artinya ada orang Indonesia yang pernah sholatnya ngadap ke sini gitu, jadi salah. Padahal Ka'bahnya di sini. Ini keluar. Area ini terus agak penuh sedikit ke sini. Ini sekarang ditutup gerbang sini project. Sebelah sini nanti ada wilayah Marwah. Di sini ada toilet, sekarang di toilet. Di sini area. Kemudian di sini ada bukit lagi besar sini. Ini rumah Nabi dengan Sayyidah Khadijah berumah tangga di sini. Turun ke sini. Ini bukit Marwah. Kemudian sini. Lanjut aja cepat ke sini. Kalau ini tarik garis lurus ke sini, ini ada turun di sini pakai tangga 1, tangga 2, ada di sini eskalator. Ini yang jaga biasanya pakai kursi merah di sini yang kayak kursi kecil gitu. Satu orang jagain. Turun ke sini, ini namanya pintu Babus Salam di sini. Babus Salam. Kalau kita dari sini belok ke sini, terus ada tempat minum air zam-zam dengan keran yang langsung ambil minum. Tutup ke sini. Sekarang ada jembatan dari sini. Ini istana, ini Jabal Qubais ini. Ya, ini istana untuk nyambut orang haji atau umrah tamu negara. Jabal Qubais itu ini pusat kekuasaan dulu. Jadi siapa yang naik ke atas itu yang menandakan dia punya kuasa. Makanya Nabi setelah peristiwa Isra Mi'raj itu naik ke sini untuk menginformasikan. Sekarang risalah telah turun dan kekuasaan akan berganti. Ya? Nah, makanya sekarang pun dinasti Saud ini membangun istana di sini untuk menunjukkan itu yang punya kendali atas pemerintahan. Nah, kemudian di sini teman-teman sekalian dibuat nanti jalur khusus. Ini kalau kita teruskan ke sini, ini ada salah satu tiang nih lampu. Sekarang sudah agak nggak ada atas jembatan sini. Ada tiang besar lampu, ini rumah Abu Jahal di sini. Ya. Dan kalau kita tarik ke sini sampai ke ujung sini, ujung sini batas Jabal Qubais.
Ini ada security di sini. CCTV ke sini satu, ke sini satu. Ini ada kipas angin di sini. Dari sini sampai ke sini jumlah kipas anginnya 35. Saya udah hitung betul. Saya udah hitung. Ustaz kok ada 36, berarti nambah 1. Sejak saya hitung. Ini 35 dulu. Ini gate Ismail, bab Ismail di sini, pintu 26. Terus sampai babun Nabi di sini. Babu Ali, babu Salam ke sini. Turun ke sini teman-teman sekalian. Ini nanti rumahnya Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sampai tadi garis lurus ke sini, rumah Abbas di belakang samping pintu sini nanti ada Bukit Sofa. Sini rumahnya Arqam bin Abi Arqam dan tempat ta'lim Nabi dengan 40 orang pertama yang pertama masuk Islam. Disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Terbayang suasananya? Terbayang ya? Baik. Bayangin aja dulu ya, sebentar ya. Ntar kalau udah nyampe sana insya Allah lebih kelihatan. Gak cukup dengan amin, nabung dulu, nabung. Ini jalan raya. Jalan ke sana, ke arah Mahbasjin terus ke sana, langsung terowongan. Nanti ke sana ini akan jadi semacam apartemen tuh. Yang desainnya langsung ke arah haram. Ya, jadi bangun langsung ke sini. Untuk saat ini masih jalan raya. Di sini ada toilet dan tempat area wudhu. Kemudian langsung ke arah sininya Hotel Safwa. Langsung nyambung dengan Grand Zamzam. Ada jam gadang Arab, dia yang besar. Grand Zamzam. Nah ini setelah Grand Zamzam ke sini, ini kalau tarik pintu masuk ke sini ada pintu gate King Abdul Aziz. Ke sini ada jalan dipisahkan. Terus ini ada Hotel Hilton di sini. Yang warna krem. Lokasi ini rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau Anda ke sini jalan, terus ada eskalator naik ke atas, ada musalla masuk pintu kecil. Nah itu rumahnya Abu Bakar di situ. Kalau ke sebelah sini ada jualan sejadah Turki murah tapi bagus. Ini yang ini sini. Depan ini persis keluar. Ada toilet juga di sini. Kipas angin. Nah yang keduanya yang di sini, kipas angin kedua yang di sini. Nih. Nah inilah parlemennya Arab Quraisy di jahiliyah. Lokasinya di sini. Kayak DPR-nya gitu, tempat kumpul, merencanakan. Pokoknya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu-Abu itu kumpul di sini nih. Termasuk rencana embargo terhadap Nabi 3 tahun di sini direncanakan. Pembunuhan terhadap Nabi juga sebelum hijrah, ya. Kan nanti Nabi itu direncanakan akan dibunuh dan disewa 100 pasukan khusus dengan pedang terhunus. Di dalam sejarah disebutkan kalau lalat lewat pun itu ketahuan. Nah, nanti Anda bisa ilustrasikan rapatnya di sini, eksekusinya kan ke sini. Ya, nah, nanti itu yang menarik, perginya kemana Nabi dan situasinya bagaimana, bab sejarah. Makanya seru kelihatannya. Jadi kita nggak cuma mendengar begini, Nabi menerima wahyu di Gua Hiro. Gua Hiro itu di mana Joni? Gua Hiro itu ke sini tuh, jaraknya hampir 7 kilo, melewatin 5 bukit. Jadi kalau menerima wahyu, jadi ke sini lewat bukit ini, turun lagi, naik lagi, lewat lagi, dan belum tentu jalannya lapang seketika. Saya pernah naik itu sampai ke atas. Jadi 7 kilo dari sini kurang lebih. Ya 5 sampai 7 kilo lah, naik lagi 700 meter. Sampai puncaknya turun lagi sedikit baru masuk ke guanya. Dan kenapa itu yang dipilih? Ternyata salah satu desainnya adalah desain guanya semua batunya menghadap ke arah Ka'bah. Langsung menghadap ke arah kiblat dan dari atas bisa meneropong keadaan masyarakat Mekah bagaimana pada masa itu. Ini contoh lompatannya. Nah yang mau saya katakan begini, ketika Nabi diangkat ya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, menjadi rasul, kan turun ayat-ayat Quran kan? Tentang kenabian beliau, tentang peristiwa kiamat, tentang Quran dan sebagainya. Nah itu menjadi perbincangan hangat. Sehingga informasi yang dibawa oleh Nabi itu, yang dirasakan baru oleh mereka, itu mereka kemudian perdebatkan. Ada yang percaya, ada yang tidak. Berdebat mereka. Yang percaya itu karena sifat Nabi dari dulu amin, al-amin. Ya Nabi itu orang terpercaya, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu sekalian. Itu selevel Abu Jahal, Abu Lahab. Itu sepakat menyebut Nabi itu Al-Amin. Bahkan Abu Lahab itu menitipkan hartanya pada Nabi SAW untuk dijaga. Ya. Abu Jahal itu kenapa sangat dendam pada Nabi, walaupun dia yakin itu percaya, tapi nggak mau nolak terus, karena ada 2 kejadian spesifik. Kejadian pertama saat latihan gulat olahraga kalah oleh Nabi, malu di situ. Kejadian kedua, Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah, ditolak Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad malah dimintakan Sayyidah Khadijah melamar beliau. Disitulah ada dendam berkesudahan karena tertolak cintanya. Di sini.
Hanya hati-hati nih kalau Anda mau lamar calon, lihat dulu nih, pernah ada yang patah hati enggak tuh dari situ tuh. Nah itu bercanda ya. Lihat sini ya. Jelas sampai sini? Yang mau saya katakan ketika ayat turun tentang kenabian, Nabi. Ya. Ketika ayat turun tentang yaumul ba'tsi, kebangkitan. Ketika ayat turun tentang keistimewaan Al-Qur'an. Masyarakat terbagi, terbelah. Ya. Jadi ada yang meyakini Muhammad itu pasti benar karena orangnya Al-Amin, gak pernah ada track record berbuat salah. Gak pernah berkhianat, gak pernah mabuk, gak pernah zina, pokoknya terjaga baik aja. Jadi beliau itu sudah dibentuk oleh Allah dengan karakteristik yang sempurna sehingga tidak ada satu pun celah untuk mencelaknya. Misal, mau dicela karena keluarganya gak bisa, karena beliau dari keturunan yang sangat terhormat. Bani Hashim paling terhormat. Quraisy suku yang paling hebat, ya nasabnya sempurna nggak ada celaknya, ya sempurna jadi dicela di nasab nggak ada, ya kan kadang-kadang orang sekarang bilang kamu siapa, ya keturunan siapa, keluarga mana kamu gitu kan, ya bahasa kekiniannya. Nabi itu nggak bisa karena kalau dicela suku yang paling bagus, Quraisy, ya nasabnya nasab yang paling jelas, nggak bisa dicela dari sudut manapun, jujurnya orang paling jujur, baiknya orang paling baik, harta kaya, Nabi itu kaya, jangan dikira tidak kaya, kaya. Karena keturunan dari keturunan yang kaya. Ya apalagi istrinya ya istri orang paling kaya pada saat itu. Jadi gak bisa disoal dari sudut manapun. Karena itu semua sepakat sebetulnya yang tidak suka Nabi pun bukan karena meragukan atau menentang ajarannya. Tapi lebih karena iri saja, karena takut kedudukannya bisa tersingkir dengan keadaan Nabi SAW. Nah, karena itulah orang-orang yang mengetahui latar belakang Nabi itu sempurna, mereka membenarkan Nabi SAW dengan segala yang dibawanya. Sedangkan orang-orang yang tidak yakin dengan itu semua karena penyakit tadi, maka mulai mendebat keadaan itu sehingga dua kelompok ini saling berdebat, saling berselisih. Dalam bahasa Arab berselisih disebut dengan ikhtalafa. Orangnya mukhtalif. Jamaknya mukhtalifun. Berita-berita besar yang belum pernah didengar dalam bahasa Arab disebut dengan naba. Al-khabarul azim. Berita besar yang belum pernah didengar sebelumnya. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan naba. Pembawanya disebut nabi. Belum pernah ada Quran, tiba-tiba bawa berita dengan Quran. Ini berita agung, belum pernah ada sebelumnya. Nanti saya tunjukkan ya pembuktiannya. Berita tentang kiamat, mereka belum pernah dengar. Karena masa terputus dari Nabi Isa ke Rasulullah SAW itu sekitar 600 tahun. Terputus masa, taunya tentang hidup saja. Jadi mereka taunya hidup, mati. Nggak ada hidup setelah mati. Nanti itu diviralkan di Quran surah 45. Al-Jathiyah. Di ayat yang ke-24. Ya. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Kan? Kemudian apa yang mereka katakan lagi? Wa ma yuhlikuna illa dahru. Mereka katakan di dunia ini ya hidup dengan meninggal aja, nggak ada hidup lagi. Ya nggak ada yang bisa menghentikan kehidupan kita kecuali masa saja, meninggal nggak ada hidup lagi. Maka ketika Nabi datang membawa informasi tentang kehidupan setelah mati, jadi heboh. Berita yang besar yang memberikan satu informasi yang tidak biasa dalam bahasa Arab disebut dengan naba. Ini. Orang yang membawanya disebut dengan nabi. Maka mereka mulai bertanya-tanya, saling tanya. Ini sebetulnya siapa sih Muhammad itu? Kenapa bisa bawa yang seperti itu? Kok nggak sesuai dengan pakem kita? Saling bertanya dan berdebat. Saling bertanya dalam bahasa Arab disebut dengan tasa'ala yatasa'alu. Kalau bertanya sa'ala sa'ilum bi'adzabiu waqi. Kalau saling bertanya tasa'ala yatasa'alun. Tasa'ala yatasa'alu gini. Kalau banyak orang pakai waw dan nun di ujungnya, yatasa'alun. Maka ketika wahyu turun itu posisi mereka sedang kumpul-kumpul. Di mana kumpulnya? Biasanya tempat kumpul di sini. Jadi kalau ditanya apakah ayat ini turunnya siang atau malam, umumnya kalau kumpul-kumpul itu yang rame, yang diskusi, yang ngobrol siang atau malam? Jahiliyah malam istirahat. Siang itu kumpul mereka, rapat macam-macam dan sebagainya. Jadi saling dibicarakan. Ya, mereka
berselisih, berdebat, ini benar, ini salah, enggak, saling bertanya dan sebagainya, maka disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara mereka sendiri enggak punya ilmu, kok enggak punya ilmu saling berdebat? Ya kan? Coba, saya tanya lagi. Mereka kan bertanya tentang Quran kan, sedangkan mereka enggak tahu tentang Quran, belum tahu ilmunya kan? Hari kiamat belum tahu ilmunya, kok bisa memperdebatkan sesuatu yang tidak diketahui? Kalau mendiskusikan yang tahu itu wajar, tapi memperdebatkan yang tidak diketahui itu kurang kerjaan. Halo? Apa agamanya toge gitu kan? Toge kan nggak tahu agamanya apa. Terus didiskusikan, itu kan kurang kerjaan namanya. Jelas? Kenapa tertawa? Ini contoh kan? Ya kan? Nah, makanya disindir oleh Allah. Apa sindirannya? Datang dengan cepat. Begitu mereka saling bertanya. Ingat tadi saling bertanya bahasa Arabnya apa? Yatasa'alun. Maka disindir oleh Allah. Amma yatasa'alun. Jelas? Mereka ngapain sih? Saling bertanya, debat satu sama lain. Padahal nggak pada tahu ilmunya. Ya, nggak tahu ilmunya itu nanti ada di Aj-Jasiyah ayat 24 itu. Inhum illa yadhunnun. Ya, wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Mereka tuh enggak pada punya ilmu tapi malah pada debat. Padahal saling menduga-duga aja katanya kan. Makanya ketika turun An-Naba, berita yang sangat agung, Allah ingin menjelaskan, nih esensi berita besar tuh begini. Kalau kalian ingin diskusi, belajar dulu, pahami dulu. Jangan sampai mendebatkan sesuatu yang tidak ada esensinya. Kalau bahasa kitanya, kalian ngobrolin apa sih yang enggak penting begitu? Amma yatasa'alun. Jadi pelajaran pertama ingin memberikan kesan kepada kita bahwa saat wahyu pertama diturunkan, masyarakat merespon itu dengan saling menduga-duga dan bertanya-tanya. Lalu Allah meluruskan, kalau ingin bertanya-tanya, ingin membahas, ingin berdiskusi, berdiskusilah pada aspek yang telah diketahui, minimal ada bekal ilmu untuk mendiskusikannya. Maka bagian yang pertama sebelum kita bahas, sebelum saya bacakan tafsirnya, pesan moral yang kita tangkap yang pertama, jangan sampai kita mendebatkan sesuatu yang tidak penting, yang tidak ada ujungnya. Apalagi yang tidak ada dasar pengetahuannya. Maka dalam istilah diskusi pun dikenal dengan debat kusir kan ya? Ya, karena kusir pun tidak pernah berdebat. Jelas sampai sini? Ya, maka kalau ingin diskusi, diskusi yang produktif. Jangan sesuatu yang nggak penting ditulis, diekspos, dibikin status, tapi nggak ada gunanya. Halo? Ya kan? Maka umat Islam tidak begitu karakteristiknya, apalagi insan beriman. Insan beriman hanya mengerjakan segala sesuatu yang bermanfaat saja. Paham sampai sini? Baik. Amma yatasa'alun. Ya? Tentang apa mereka saling bertanya itu? Maka Allah kemudian menginformasikan pada Nabi Muhammad SAW dalam kondisi belum tentu Nabi mengetahuinya secara luas. Ya, wahyu turun aja kan? Kan yang dibincangkan di sekitaran kita nggak tahu kan? Nah, kalau kita mendekat kepada Allah, ini pesan moral yang kedua, Allah akan memberikan bimbingan kepada kita untuk merasakan kondisi di sekitaran kita. Anda mengerjakan sesuatu atau Anda punya aset baru, Anda yang punya, tapi kan Anda belum bisa merasakan bagaimana pandangan lingkungan sekitaran. Beli mobil baru, pernah tahu nggak perasaan tetangga bagaimana dengan mobil itu? Ya kan? Maka ketika Anda mendekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan satu penyertaan dalam diri kita yang memberikan bimbingan bagaimana merespon kegiatan di lingkungan sekitarannya. Jelas? Ini pesan moral yang kedua. Kita belum bicara tafsir. Ini baru pesan umum. Paham sampai sini? Baik, maka Allah sampaikan pada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, ya Rasulullah SAW. Ketika ayat-ayat ini turun, kamu lihat mereka sering berkumpul, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Itu yang mereka bincangkan tentang wahyu yang turun. Tentang peristiwa-peristiwa besar, tentang informasi-informasi agung yang belum pernah mereka dengar sebelumnya dan diturunkan kepadamu. Anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Dan sekarang keadaan masyarakat kamu itu, umat kamu itu ada yang berbeda-beda pandangan, ada yang membenarkan, ada yang meragukan, ada yang mengingkari. Jadi sekaligus ayat ini menjadi peta dakwah bagi Nabi SAW bahwa ketika ayat dan wahyu diturunkan, di keadaan masyarakat belum tentu semuanya menerima. Ya, jadi ini hikmah Pak, Ibu. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, kita bicarakan, kita tidak akan mungkin menjadikan semua orang sepakat dengan kita. Jadi jangan pernah kita merasakan semua tindakan kita itu akan dibenarkan semua orang, tidak. Nabi saja masih ada masyarakat-masyarakat yang meragukan bahkan menentangnya, apalagi kita yang bukan Nabi.
Jadi kalau kita sudah punya prinsip dengan sesuatu yang benar, jangan sampai bergeser itu karena omongan orang lain. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu berdasarkan komentar orang, apalagi sekarang musim like, share, and comment, ya, nggak akan pernah konsisten dalam beramal. Ya, jelas sampai sini? Jadi kalau sudah kita konsisten pada satu amalan, ikuti aja sepanjang sudah paham bahwa itu baik. Pernah tahu kisah Luqman dengan anaknya? Luqman anaknya dengan seekor keledai, ya, dengan seekor keledai, dengan maka keduanya naik keledai itu jalan ke pasar. Kata orang pasar, tega tuh ayah anak. Keledai kecil begitu dinaikkan berdua, zalim sama hewan. Turun keduanya dari keledai, jalan lagi. Lewat kaum yang kedua, kata orang kedua, bodoh bapak anak tuh. Punya keledai gak dinaikin. Lalu mereka mengingat peristiwa pertama, akhirnya gantian aja. Bapak naik, anak jalan. Lewat kaum ketiga, zalim bapak tuh. Bapak naik keledai, anak suruh jalan. Ditukar lagi, anak naik ke atas, bapak nuntun jalan lewat kaum keempat. Kata orang keempat, masyarakat keempat, nih anak kurang ngajar. Bapak suruh nuntun, anak naik keledai. Maka apa yang terjadi? Maka beristirahatlah di bawah naungan sebuah pohon, lalu dikatakan oleh Luqman kepada anaknya, demikianlah nak, kalau kita sudah mulai tahu tentang yang baik, komitmen di dalamnya, konsisten aja kerjakan, jangan selalu mendengar apa kata orang. Kecuali orang yang memberikan solusi. Setiap kita mendengar apa yang dikatakan orang, maka tidak akan pernah ada kegiatan yang konsisten kita lakukan. Jelas? Dan kalau sudah positif, jangan suka menunggu komen orang. Karena musimnya sekarang begitu. Bikin masakan aja, masak di sini, tunggu komen dari orang lain di sana. Anda masak rendang di tanah kusir, pengen dikomenin orang tanah suci. Ceklik dipoto, diupload. Rasanya enak deh, katanya kan. Di sana kan nggak nyobain gitu. Nah sekarang ada tipikal masyarakat heboh. Ini di surat Ali Imran ini berbahaya. Jadi Allah pernah menyampaikan kepada kita, hati-hati ya. Ada tipikal orang-orang masyarakat sakit. Wa in ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Ada tipikal orang-orang yang kurang kerjaan dan sakit keadaannya. Apa itu? Orang yang semua keadaan dirinya harus diupload, di broadcast. Itu sudah ada zaman dulu. Apa aja pokoknya upload, apa aja pokoknya broadcast. Ya. Zaman dulu sudah ada. Jadi semua kalau ada apapun disampaikan. Falau radduhu ila Allahi wa ila ulil amri minhum. Falau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. La'alimahu alladhina yastanbituna ya minhum. Kalau yang bagus itu yang penting baru kemudian disampaikan. Yang belum tahu ditanya pada otoritasnya, tapi akan ditemukan di kalangan masyarakat yang sedikit-sedikit bikin status, sedikit-sedikit upload. Mendung aja diupload. Ceklik. Tanah kusir mendung. Aduh, ya Allah. Di sini hujan gerimis. Bagaimana menurut sahabat-sahabat sekalian? Gerimisnya gerimis gitu kan? Ada nggak begitu? Biasanya kalau Quran sampaikan pasti terjadi itu, ya pasti terjadi. Nah maka ayat memberikan pesan kepada kita bahwa tidak semua apa yang dirasakan harus diungkapkan. Tapi juga penting bahwa apa yang kita lakukan tidak harus semua disetujui oleh semua orang. Termasuk sekarang saya mengajar, mungkin ada yang tidak sepakat. Ya, tidak akan semuanya menerima. Ya, perbedaan pendapat itu biasa. Yang penting ada argumentasi kuat untuk menjalaninya. Tapi jangan berselisih. Masa berbeda jadi ribut kan? Ya, beda pendapat jadi ribut, itu yang tidak elok. Assalamualaikum, nanti aja. Oh nanti aja, waalaikumsalam. Jelas ya? Baik, yuk teruskan ayatnya. Yaqulu ta'ala dzikruhu. Qala al-musannif rahimahullahu ya. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah menyampaikan yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa yang telah kita bacakan 5 ayat tadi. An ayyi syai'in yatasa'adu haula'il musyrikuna billahi wa rasulihi min Quraisyin ya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala seakan ingin menyampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya amma yatasa'adun ya Muhammad. Ini sindiran ya, bukan kalimat ketidaktahuan. Dia ada kalimat retoris yang tidak perlu dijawab karena sudah tahu jawabannya, ya. Ya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam an ayyi syai'in yatasa'adu haula'il musyrikuna billahi wa rasulihi min Quraisyin. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba perhatikan, apa sih yang mereka perdebatkan, pertanyakan tentang Allah dan Rasulnya itu? Nah, jadi kalimat ini bukan menunjukkan ketidaktahuan Allah, tapi kalimat retoris yang memberikan kesan sindiran.
Sudah tahu belum punya ilmu, kok saling berdebat? Harusnya konfirmasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, teruskan. Wa dzalika anna Quraisyan ja'alat fima dzukira anha tahtasimu wa tatajadalu fil ladzi da'ahum ila Rasulillah fil ladzi da'ahum ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ayat ini turun didasari karena pada saat itu banyak orang-orang musyrik Quraisy. Ingat, ada kafir, ada musyrik. Apa bedanya? Hah? Kalau kafir sudah pasti menentang. Jelas ya? Pasti mengingkari, jadi berbeda keyakinannya. Jadi kalau kafir itu sudah menutup diri, mengingkari untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kafir. Jelas? Kalau musyrik ada dua. Ada kafir yang musyrik, mengingkari Allah dan menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Dia menganggap ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala dan disembah Tuhan itu selain Allah. Nah, ada juga yang memang mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi juga dalam saat yang bersamaan menuhankan yang lain. Kadang-kadang ada benda yang dituhankan. Kadang ada benda, misalnya keris, benda tertentu diyakini memberikan kekuatan seperti Allah memberi kekuatan. Ada pohon-pohon tertentu misalnya, ini perbuatan musyrik. Ada yang lewat wasilah orang-orang tertentu yang mengatakan ada kekuatan lain, yang memberikan madarat, memberikan mafsadat, ngasih informasi, mendatangkan yang mati datang kembali. Ya, nah fasilitator ini atau afiliator ini yang ada ini, ya, itu disebut dengan kahin, dukun sekarang ini. Ya, datang dukun-dukun. Sekarang kan namanya, saya sering katakan begini, kalau sudah tidak bagus, jangan dibagus-bagusin namanya. Maksiat itu kalau sudah sepanjang salah, jangan dikasih nama yang bagus sehingga dianggap sesuatu yang baik. Dukun ya dukun, jangan dikasih nama lain, paranormal misalnya kan. Nah, sudah tahu tidak normal, ya kan? Ya udah kasih nama aja dukun sudah. Ya, mau apapun kata-katanya udah dukun. Kalau sudah disebut dukun udah dukun. Jangan dikasih nama-nama yang lain aja. Ini yang megang remote langit misalnya, masih macam-macam. Ada aja gitu kan. Udah sebut dukun ya dukun. Ya, pencuri ya pencuri, maling ya maling aja udah. Ya jangan dikasih nama-nama yang koruptor, udah aja pencuri, perampok, selesai. Sehingga dengan kesan yang jelek itu, kata-kata yang tegas itu, dia akan enggan untuk berbuat yang demikian. Karena statusnya akan dibawa. Ya, ini kadang-kadang dibagus-bagusin, perempuan keluyuran ya laki-laki malam hari, kupu-kupu malam. Kupu-kupu aja nggak begitu. Ya. Laki-lakinya disebut buaya darat nih, buaya aja nggak begitu, kan? Jelas ya? Jadi kalau ada yang berbuat yang tidak baik, tempatkan sesuai dengan tempatnya saja. Paham sampai sini? Nah, musyrik di sini teman-teman sekalian, musyrik itu bisa berlaku bagi orang yang ingkar sekaligus, ya, dan menuhankan selain Allah, itu kafir dan musyrik. Ada yang memang mengatakan beriman tapi musyrik, maka ini dosa besar yang sangat luar biasa. Yang bisa menggugurkan seluruh amal soleh yang telah dikerjakan. Awas ya, jadi misalnya ada yang haji nih, misal saja. Ada yang umrah, ada yang puasa, sholat, tapi saat yang bersamaan dia datangi dukun, dia mempercayai ada keyakinan lain, kekuatan selain dari Allah, maka ketika perbuatan musyrik itu terjadi dan tidak taubat sebelum meninggal dunia, maka berpotensi tidak mendapat ampunan Allah dan tidak berguna semua amal yang telah dikerjakan sebelumnya. Itu yang dimaksud Quran surah An-Nisa itu di ayat ke-48 ya, dengan yang ayat 116 itu. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan berkenan mengampuni semua dosa-dosa yang lain selain dosa syirik. Awas ya, selain dosa syirik. Pelakunya disebut apa? Musyrik. Sepanjang dia musyrik selama hidup tidak bertobat. Ingat, tidak bertobat. Kalau bertobat, meninggalkan perbuatannya, terampuni dosanya. Tidak terancam dengan ayat itu lagi. Di cara memahami ayatnya, bukan tidak diampuni selama hidup, bukan. Kalau dia tidak bertobat, maka wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah dan tidak akan pernah berpotensi mendapatkan ampunan Allah saat kembali kepada Allah di akhirat. Tapi kalau dia sempat bertobat, memperbaiki hidupnya, berpotensi dan berpeluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Nah, maka di sini kenapa disebutkan kalimatnya musyrik bukan kafir?
Pada umumnya karena Allah ingin menekankan di sini tentang perbuatan orang-orang kafir Quraisy yang memang menjadikan berhala-berhala yang banyak sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan memberi kesan kepada umat Islam tuh begini, "Hei, jangan sampai terjadi, kamu memang tidak kafir. Kamu mengatakan Tuhanmu Allah, tapi kamu melakukan perbuatan seperti orang Quraisy dulu lakukan. Menuhankan Tuhan-Tuhan lain selain Allah, mengatakan dirinya muslim, mengatakan dirinya beriman, tapi ternyata menduakan Allah dengan meyakini ada kekuatan-kekuatan yang sebanding dengan Allah di luar Allah Subhanahu wa taala." Jelas sampai sini? Baik. Teruskan. Minal iqrar bi nubuwwatihi wat tasdiq bima jaa bihi min 'indillahi wal iman bil ba'thi faqala Allahu li nabiyhi fima yatasaalu haula'il qaum wa yakhtasimun wa fi hadzal mawdi' bi ma'nan wahid. Lalu direspon oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa sih mereka harus berdebat, berdiskusi pada sesuatu yang tidak mereka ketahui, yaitu tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang turunnya Al-Qur'an, juga tentang kebangkitan setelah kematian. Sekarang kita masuk pada detailnya, saya kira saya akan ambil kurang lebih 5-10 menit saja dan kita berhenti dulu pada titik ini untuk mendetailkan. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu sekalian, tadi berita besar disebut apa? Naba kan, makanya suratnya disebut surat apa? An-Naba. Nanti semua infonya sampai ayat ke-40 itu berita besar semua. Ya, kalau berita besar itu kan artinya yang belum pernah kita dengar sebelumnya kan? Yang tidak biasa kan? Baik, Bapak Ibu sekalian, maaf ya, informasi surga tentang surga secara utuh pernah kita dengar? Belum ya? Jadi kalau ada informasi tentang surga secara utuh berita besar bukan? Suasana ketika hisab, ya pernah kita dengar belum? Kalau disampaikan berita itu secara detail berita besar bukan? Nah maka nanti di surat An-Naba ini sampai ayat ke-40 isinya berita besar semua. Bagaimana berbaris saat hari kiamat, bagaimana kita semua diam tidak bicara, bagaimana tentang surga, bagaimana tentang gunung-gunung itu berfungsi dan sebagainya. Itu semua berita agung. Karena itu suratnya disebut dengan surah An-Naba karena dari ayat 1 sampai ayat 40 isinya berita besar semua. Pembawa berita besar, pembawa Naba, tadi disebut dengan apa? Nabi kan? Baik, ketika Rasulullah SAW, Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi, maka proses pengangkatannya dengan turunnya ketetapan dari Allah berupa ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan Quran itu ketika diturunkan dan diinfokan oleh Nabi kepada masyarakat Quraisy, itu kalimatnya tidak biasa mereka dengar. Tapi mereka takjub. Ini bukan syair. Tapi kok kalimatnya begitu indah, melebihi syair dan tidak seperti formulasi syair. Jadi orang Arab itu dulu sampai sekarang, itu di antara keunggulannya mereka sangat mudah sekali membuat syair dan indah. Indah sekali. Jadi bisa kalimatnya misalnya i semua, a semua. Nah itu punya rumusnya, ada formulasinya. Disebut bahar namanya. Bahar. Ada 16 formulasi membuat syair. 16 bahar. Misal pakai rumus tawil misalnya ya. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilu kifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa bainad dakhuli fahawmali. Imra'il Qais lewat di sebuah lembah yang melihat ada seorang yang termenung, anak muda yang putus cinta baru ditolak. Kejadian 150 sebelum Nabi dilahirkan. 150 sebelum Nabi lahir. Ya, 150 sebelum Nabi, 150 tahun sebelum Nabi lahir. Di zaman jahiliyah, Imra'il Qais seorang pangeran pujangga lewat di lembah, ada anak muda sedang termenung karena baru ditolak cintanya, menghadap kemudian ke gunung-gunung termenung, seakan-akan dunia hancur dan seisinya. Lewat beliau langsung bisa bikin syair. Ifa nabki min dzikra habibin wa manzili bisaqti liwa bainad dakhuli fahaumali. Hei, yang sedang termenung di liwa bainad dakhuli fahaumali, antara haumal ya, dakhul dan haumal. Hei anak muda yang sedang termenung di sisi lembah itu, yang baru ditolak cintanya. Hei, perempuan itu bukan satu, banyak yang bisa engkau kejar, maka lupakan, move on dari yang ini, kejar yang lain. Baru lihat bikin syair. Ada yang rumus rajas, mustaf'ilun, 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 sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi sabili qalbi, ya, sautus safiril bulbuli, hayyaja qalbi thamili, al-ma'u wa zahrum ma'a zahri lahdhul muqali, fa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali, fa kam tayammuni ghazailun uqayqali, qataftuhu min waddatin min fili hadzal rajuli, fa qala la 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 faqad ghada muharwili, wa wal walad ya wailali.
Ya, fakultu la tuwal wili, qataftuhum min midnatin wa fil la tuwal wili, tabuli. Semua. Itu Imrul Qais cuman lihat burung bulbul lompat-lompat di dahan bikin syair seperti itu. Pakai rojas rumusnya. Nabi pulang dari perang Tabuk ingin disambut, maka bikin syair menggunakan metode madid. Mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajabash syukru alaina mada'a lillahi da. Itu rumusnya madid. Mereka udah biasa begitu. Makanya ketika Quran turun, itu ujungnya bisa sama gitu. Tapi nggak ada formulasi seperti itu. Wadduha wal laili idza ma wadda'aka rabbuka wa ma walal akhiratu khairul laka minal semua tuh. Tapi dicek-cek sama Nabi Az-Zibyani sama yang lainnya, itu enggak ada rumus syair di situ. Enggak ada formulasinya dari 16 rumus itu. Ini bukan syair. Karena disebut dengan syair harus ada 4 syarat. Di antara syaratnya ada irama musik. Quran ada irama tapi bukan irama musik. Makanya Quran itu suara yang ketika firman Allah yang ketika dibacakan ada iramanya tapi tidak bisa disebut musik. Karena itu musik definisinya suara yang bernada berirama selain Quran dan azan. Ingat ya, suara atau nada yang mengandung irama selain Quran dan azan. Contoh begini nih. Nih. Baca. Nah. Baca. Baca. Ya. Ini kalau kita baca biasa, dig, dag, dug, biasa. Gak ada iramanya. Tapi kalau kita baca, dig, gedag, gedug, gedag, gedig, gedag, gedug, ya kan? Ada iramanya enggak? Itu musik namanya. Jadi suara yang melahirkan irama, itu disebutnya dengan apa? Musik namanya. Syair itu syaratnya, di antara syarat menjadi syair, mesti ada irama musiknya. Satu, fasahah, harus fasih. Yang kedua, khayal, daya imajinasi. Semakin tinggi imajinasinya, semakin tinggi nilainya. Makanya mereka sering berimajinasi itu untuk mendapatkan inspirasi datang ke lembah-lembah. Itu yang ada di Asy-Syu'ara, Quran surah ke-26 ayat 227. Syu'ara yattabi'uhumul ghawun. Alam tara annahum fi kulli wadi yahimun. Jadi mereka sering datang ke lembah-lembah cari inspirasi. Makanya di antara sifat pemusik yang tidak disukai oleh Allah, oleh Nabi itu sering mengabaikan waktu untuk hanya cari inspirasi. Sehingga ketika keluar kata-kata, cuman kata-kata aja maknanya nggak ada. Jelas ya? Nah Quran tidak begitu. Quran tidak begitu. Ayatnya belum selesai tadi ya. Nanti ada illal ladzina amanu. Kecuali nanti ada para penyair yang memang karena imannya kepada Allah membuat syair-syair yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Quran itu dibaca ada iramanya, tapi tidak mengikuti irama musik karena bukan musik. Beda iramanya. Ya makanya kalau baca Quran, rumusnya pakai tajwid aja, nggak usah dipakai nada-nada lain. Begitu dipakaikan kemudian dengan irama tajwid, dengan tajwidnya, maka muncul iramanya sendiri. Itulah dahsyatnya Quran. Coba lihat, di tajwid itu ada panjang pendeknya nggak? Baca Quran ada kan? Ada mad panjang pendek, ada berhenti, ada jalan, wakaf, ibtidah kan? Kalau bapak ibu benar bacanya, kapan panjang, kapan pendek, itu keluar irama sendiri. Dan dahsyatnya setiap yang baca Quran punya irama khusus sesuai pembacanya. Jadi kalau dia baca, bapak tahu, oh ini si fulan yang baca nih. Ya, ini fulanah yang baca, itulah mukjizatnya Al-Quran. Jadi kalau Anda baca misalnya, baknya pendek, ya sesuai tajwid aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca sesuai itu ada iramanya. Tapi irama itu nggak akan ditemukan di musik karena bukan musik. Jelas? Ya, dan kita akan tahu si fulan yang baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Si fulan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Adi nih. Ya, misal ya, ada si fulan. Kita bisa tahu itu. Itulah indahnya Quran. Karena itu Quran dibaca sesuai tajwid saja, jangan dimasukkan irama-irama atau bacaan-bacaan langgam-langgam yang biasa di musik, mau langgam apapun. Jadi menjadi tidak enak dibacanya dan tidak tepat dalam rumus bacaannya. Coba ya,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca di Masjid An-Nur tuh maghrib, bubar jamaah. Ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Gak akan dapat, bubar jamaahnya. Paham gak? Wadduha wallaili idza saja. Gak ada yang baca begitu. Itu orang jahiliyah dulu sudah tahu rumus madid, tapi mereka gak pernah baca wadduha dengan langgam itu. Makanya gak usah aneh-aneh. Ya, baca Quran mau pakai langgam Jawa, langgam Sunda, gak usah aneh-aneh. Karena Quran tuh kalau dibaca dengan tajwid akan indah dengan sendirinya. Jelas ya? Termasuk azan. Makanya azan tuh iramanya khusus, gak bisa pakai yang lain. Walaupun kita pakai irama kurdi atau yang lainnya spesifik dan tahu ini azan, bukan pakai yang lain. Jelas? Karena itu ketika turun Quran itu, mereka bingung, kaget. Ini syair bukan. Ya kan? Tapi indah dan isinya lebih dalam daripada syair. Informasinya yang belum pernah kami dengar sebelumnya dan tidak mungkin Muhammad SAW bisa buat seperti itu. Jadi mereka tuh sudah mengakui bahwa ini tuh bukan karyanya Muhammad SAW. Tapi masih mencari ini apa sebetulnya, ya kan? Karena itulah kemudian turun ayat ini untuk mengonfirmasi amma yatasaalun anin naba'il azim. Nah, anin naba'il azim yang pertama kali ditafsirkan oleh para ulama pertama dengan Al-Quran. Jadi mereka bertanya-tanya tentang Quran, ini apa? Ini kalimat apa? Ya, ini rumusannya bagaimana? Jelas sampai sini? Jadi saking agungnya Al-Quran, pertama kali diturunkan itu sudah menggugurkan dan mengalahkan kehebatan dan keagungan sistem sastra yang ditinggikan di masyarakat Arab pada saat itu. Itu keindahannya. Jelas sampai sini? Nah, dari mana taunya itu Quran? Yuk kita bacakan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wakhtalafa ahlu ta'wili fil ma'ni bin naba'il azim faqala ba'duhum urida bihi al-Quran. Dan berbeda pendapat para ulama memaknai yang dimaksud naba'il azim. Sebagian mereka berpendapat bahwa yang dimaksudkan di sini Al-Quran. Oke? Apa dalilnya? Dzakara man qala dzalika, disebutkan dalam riwayat. Nah ini saya senangnya tafsir Ibnu Jarir itu begini. Jadi kalau menyampaikan sebuah makna didukung oleh riwayat. Jadi beliau tuh pintar, ilmunya banyak, tapi tidak pernah ingin menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri. Riwayatnya apa? Setelah riwayat baru kesimpulan. Ya, apa riwayatnya? Ya. Haddatsani Muhammad bin Amr telah menyampaikan kepadaku Ibnu Jarir At-Tabari Muhammad bin Amr. Qala haddatsana Abu Asim, Abu Amr dari Asim. Qala haddatsana Isa. Ya, kemudian Abu Asim dari Isa. Wa haddatsani Al-Haris, Isa dari Al-Haris. Qala haddatsana Al-Hasan. Al-Haris menerima dari Al-Hasan. Qala haddatsana Warqa. Ya, Al-Hasan menerima dari Warqa. Jami'an an Ibni Abi Najih, semuanya dari Abu Najih. Abi Najih dari Mujahid. Siapa Mujahid itu? Mujahid itu seorang ahli tafsir, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kita tuh ada begitunya. Jadi kalau dapat info dari siapa? Si fulan sampai ke sumber utamanya. Itu yang utama tuh di Islam seperti itu. Apa maknanya? Fi qaulillahi ta'ala 'anin naba'il 'azim, bahwa yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala 'anin naba'il 'azim, yang dimaksud qala Al-Qur'an. Pertama adalah Al-Qur'an. Jadi ketika Quran diturunkan pada Rasulullah SAW itu heboh. Masyarakat Mekah yang mengatakan yang paling hebat syairnya, yang paling pandai bikin syair, yang paling hebat susunannya, ternyata ditaklukkan oleh Al-Quran dengan satu ayat turun saja. Bahkan kadang dengan 2 huruf turun saja. Ibu tahu Bapak Ibu Umar bin Khattab, tahu kan ya? Saya tidak katakan kenal, tahu kan? Ya kan? Kerasnya luar biasa kan? Keras luar biasa, memusuhi Nabi, pengen bunuh Nabi. Itu takluknya cuma dengan 2 huruf saja. Toha. Mau menghantam Nabi, di jalan ketemu dengan seseorang. Mau kemana? Saya mau ketemu Muhammad SAW. Saya pukuli dia. Kata orang itu, kamu sebelum ke Muhammad mikir dulu. Itu saudari kamu itu udah masuk Islam. Marah, langsung datangi ke tempatnya. Begitu mau masuk, dengar ayat dibacakan satu aja. Toha, bergetar jiwanya. Bergetar. Penasaran, gak jadi pengen mukul itu. Dan puncaknya masuk Islam. Ya, tolong berikan kepadaku apa yang dibaca tadi. Aku gak mau, lebih baik serahkan nyawaku daripada Quran yang disakiti. Ya, daripada Quran yang dilecehkan. Dulu tuh begitu. Ya, saking tingginya nilai firman Allah meresap pada jiwanya.
itu nggak ada nilai gitu. Dirinya itu merasa nggak ada nilai dibandingkan dengan Quran. Karena merasakan bagaimana Quran bisa merubah hidupnya. Lebih baik engkau sakiti aku daripada engkau lecehkan Quran. Tidak, aku berjanji tidak akan melecehkannya. Bersihkan dulu dirimu katanya. Masya Allah, bersihkan dulu dirimu. Baru kemudian dibaca. Begitu baca, Thaha, bergetar, keluar air mata, masuk Islam. Itu Umar sekeras-kerasnya baca Thaha, masuk Islam, jadi orang yang hebat kemudian hari. Anda dikasih Yasin sampai tamat, kenapa sih gak berubah-ubah? Udah Al-Kahf kasih Yasin gak berubah-ubah gitu kan? Nah, berarti ada yang tidak sempurna kesungguhan kita dalam berislam. Diperbaiki itu, ya? Diperbaiki. Maka itu yang pertama adalah tentang Al-Quran. Kita ambil sampai di situ dulu. Maka kalau sudah disampaikan bahwa Quran ini termasuk naba'il azim, sesuatu yang dahsyat, yang agung, yang luar biasa, maka kita harus sambut ada apa sih balik Quran itu maksudnya. Jadi kalau orang dulu sampai penasaran dijaga-jaga Qurannya, kan gak mungkin punya sikap menjaga demikian. Mempertaruhkan dirinya demi Quran, gak mungkin kalau tidak ada yang istimewa di Quran. Nah tugas kita temukan itu. Sampai orang dulu menjaga Qurannya, sampai diapalin, sampai merubah diri mereka. Dari jahiliyah jadi khairu ummah, dari orang paling pelit jadi orang paling dermawan, dari orang paling kasar jadi orang paling lembut. Itu merubah dirinya mereka semua. Sehingga mereka merasakan bahwa Quran itu luar biasa. Sampai semua orang menghafalkannya, semua orang menjaganya. Coba lihat sekarang. Saya sedih kalau lihat mushaf itu tiba-tiba berdebu. Ya kan? Dianggap biasa. Itu disebutnya naba'il azim. Sampai orang Quraisy pun yang ahli sastra itu kagum, kaget dan tercengang dengan Quran. Masa kita yang gak bisa bahasa Arab gak punya respon demikian? Maka dari sekarang coba pelajari apa keutamaan Quran, apa keindahan Quran. Minimal coba deh luangkan waktu setiap hari dengan membacanya. Pasti akan terasa dampak keindahannya. Jelas sampai sini? Baik, kita tidak akan temukan apa keindahan-keindahan yang lain sebelum kita meneruskan bacaan-bacaan dan maknanya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada apa sih sebetulnya di isi Quran itu sampai harus kita pertahankan dengan segenap jiwa dan raga kita dan kita jaga sampai berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa di balik itu? Ada jawabannya di bulan yang akan datang insya Allah. Baik, izinkan saya menyampaikan pengumuman sebelum saya tutup. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini hari baik, di bulan yang baik. Saya menganjurkan seperti Nabi pernah memberikan isyarat, isi dengan amal saleh. Minimal, coba biasakan berpuasa ya. Boleh puasa tanggal 1 sampai 9. Perhatikan baik-baik. Boleh puasa tanggal 1 sampai tanggal, rumusnya perbanyak. Perbanyak itu bisa berurutan boleh. Bisa misalnya sekarang gak puasa dulu, besok Senin puasa. Selasa puasa, Rabu puasa, libur misalnya, boleh. Atau kalau kita belum ada kesiapan, nanti tanggal 8 latihan, tanggal 9 jangan tinggalkan. Walaupun hukumnya sunnah muakkadah, tapi pahalanya besar sekali. Bisa menggugurkan dosa setahun berlalu, dan menjaga tidak berbuat dosa setahun yang akan datang. Itu satu. Yang kedua, yang mampu berkurban. Saya ulangi, yang mampu berkurban. Kalau sudah siap kurban dan sudah ada hewannya, sudah diniatkan, maka mohon jangan potong dulu kuku dan rambut yang melekat di tubuh sampai hewan kurbannya disembelih. Jelas ya? Jangan potong dulu kuku dan rambut yang melekat di tubuh sampai hewan kurbannya disembelih. Jelas sampai sini? Baik, karena masa-masa itu adalah masa-masa pendekatan dengan Allah dan perkenan Allah mengampuni dosa orang ini sehingga diharapkan terampuni dosa sebelum bagian tubuhnya terlepas dari dirinya. Jelas? Baik. Yang ketiga, sempatkan diri untuk bisa memaksimalkan sholat Idul Adha pada waktunya. 10 Dzulhijjah. Ajak anak, ajak keluarga dan sebagainya. Dan ini momentum terbaik untuk menguatkan kehidupan berkeluarga. Karena hikmah Idul Adha itu bukan hanya kurbannya yang membangun kedekatan dengan Allah, tapi hikmah terbaik untuk membangun kembali kehidupan keluarga yang harmonis. Jadi sekarang saatnya berevaluasi. Yang ada retak-retak di rumah tangga, dengan anak dan sebagainya, dengan orang tua, perbaiki sekarang. Karena janji Allah memberikan isyarat, kalau benar Idul Adha-nya bertakbir tanggal 10 nanti, maka bukan hanya kita yang didekatkan dengan Allah dalam kurban, tapi juga diberikan rahmat pada kehidupan berkeluarga sehingga dijaga mendapatkan rahmat Allah sekeluarga. Ya? Baik, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, insya Allah tahun depan Masjid Pesantren selesai. Insya Allah Masjid Mira.
yang ikut program Mira pesantren yang online itu nanti akan dimulai ya ta'lim di sana ya, nanti undangan 100 orang nanti bisa di sana, kita siapkan juga tempat untuk tinggal gratis ya, karena kita bangunkan wakaf, itu pesantren kita semua. Ya saya tidak memiliki apapun itu, dari tanahnya, dari suratnya, saya cuma numpang ngajar, nyiapkan kader, saya meninggal diteruskan. Insya Allah jariahnya jalan terus itu. Ya, dan kita nikmati bersama nanti ya, nggak ada bayar-bayar nanti ya. Termasuk santrinya pun paling daftar aja. Daftar ada infak, selebihnya saya usahakan gratis terus sampai selesai. Sampai S3 insya Allah. Ya doakan aja ya, doakan bisa. Kita bangun sama-sama. Nanti akan belajar sesuai kurikulum. Nginap, merasakan, istirahat di sana. Ya selama 3 hari, nanti gantian. Nanti akan belajar terkurikulum sesuai dengan paket-paket pembelajarannya insya Allah. Disiapkan, karena itu mari kita bangun sama-sama. Insya Allah masjid jadi tahun depan. Kita akhir bulan ini kita ada groundbreaking. Mudah-mudahan setelah selesai kita akan buka pendaftaran untuk 40 orang santri putra dulu. Dan itu khusus untuk membentuk ulama saja, tidak yang lain. Ya, dan diterimanya hafal Quran 30 juz dulu. Ya, hanya untuk 40 orang. Karena saya akan didik langsung sampai dengan selesai S3. Ya, kita sudah menjalin komunikasi dengan Arab Saudi, dengan Al-Azhar, dengan Sudan, dengan Turki, juga satu lagi ada Jordan ya. Insyaallah mudah-mudahan alumninya bisa belajar ke sana, bisa kembali lagi. Terima kasih, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadah kita oleh Allah sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم نحمدك حمدا شاكرا كما علمتنا ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم أنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat kelak ya Arhamar Rahimin. Nuran lana fil qubur wa nuran lana ya Allah fil uqul wa fis suluki ya Arhamar Rahimin. Jadikan Quran sebagai cahaya berkehidupan, cahaya akal kami, cahaya perilaku kami dan cahaya bagi kami di alam kubur kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'alna bin muhibbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi salihin was salihat. Ya Allah, jadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saleh, yang salihah sebagai pecinta beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhiqna ma'ahum alladhina amta alaihim min nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.